Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video ngasal ini kita akan kembali ngasal matematika untuk materi limit trigonometri. Oke, untuk soal yang pertama, nilai dari limit x mendekati min 3 x kuadrat plus 6x plus 9 per 2 min 2 cos 2x plus 6 adalah. Ketika bertemu dengan soal seperti ini, berarti nyambung dengan materi sebelumnya itu masih terkait limit, cuman ketika ada cos atau sin atau tangan atau bentuk lainnya, maka ini sudah termasuk ke limit fungsi trigonometri. Apa bedanya dengan limit fungsi aljabar? Kalau limit fungsi aljabar kita hanya perlu mengubah fungsinya supaya nanti ketika disubstitusi nilai x-nya itu hasilnya tidak 0/0. Sedangkan kalau limit fungsi trigonometri ini ada tambahannya. Nah, tambahannya itu gimana? Tambahannya yang perlu kita ingat itu cukup dua hal aja. Yang pertama, kalau ada limit x mendekati a misalnya, nilai berapapun, ketika ada sin dan a sin px per qx atau px per sin qx, bahkan ada sin per sin px qx, maka hasil dari limitnya itu kita hanya perlu perhatikan yang nempel ke x-nya, berarti jadi p per q. Dan satunya lagi, selain bentuk sin, hal ini juga berlaku untuk tangan. Jadi ketika ada tangan, mau itu tangannya di atas, mau itu tangannya di bawah, atau bahkan di atas dan bawah, maka hasil limitnya itu sama juga, adalah P per Q. Hanya ini yang perlu teman-teman ingat. Nah, selebihnya kita harus menggunakan konsep trigonometri untuk mengubah bentuk lain selain bentuk sin dan tangan yang ada di kedua ini menjadi dalam bentuk sin atau tangan. Caranya bisa macam-macam, bisa diubah dengan identitas atau ubah dari perkalian ke penyumbang pengurangan atau sebaliknya, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke soalnya aja. Nah, di sini perlu kita lihat bahwa ini adalah gabungan dari aljabar dan trigonometri. Yang di atas itu aljabar, yang di bawah itu trigonometri. Nah, berarti gimana? Berarti karena ada trigono, kita fokus ke yang trigononya. Nah, bagaimana kita ngerjainnya? Pertama yang perlu kita lihat itu adalah di sini ada cos ya. Cos 2x plus 6. Berarti berdasarkan penjelasan yang di bawah, maka kita harus munculin juga bentuk 2x plus 6 di pembilang, supaya nanti hasilnya bisa koefisiennya aja. Tapi jangan dalam bentuk cos, harus bentuk sin atau tangan. Kalau yang atas gimana? Yang atas berarti kita tinggal faktorin ya. X dan X karena di depannya 1 dikali jadi 9 ditambah di 6, 3 ya. Benar nggak? Benar ya. Oke, sekarang untuk yang bawah kita bisa ubah, misalnya keluarin 2-nya. Jadi 1 min cos x plus 6. Nah, kalau kita perhatiin, yang di atas sama yang di bawah, yang di atas x plus 3, yang di bawah 2x plus 6. Kita harus ubah bentuknya, entah yang atas yang bawah atau bawah yang atas. Nah, karena yang di bawah lebih besar angkanya 2x plus 6, maka sebenarnya bisa kita ubah jadi cos 2-nya keluar. Jadi cos 2 dalam kurung x plus 3. Oke, sampai situ. Jadi, kalau misalnya kita anggap yang x plus 3 ini sebagai x aja, atau simbol lain bebas, x, maka ini pun menjadi cos 2x kan ya.
Nah, cos 2x itu ada identitas. Ada berapa? Ada 3. Cos 2x itu bisa cos kuadrat x min sin kuadrat x. Bisa 1 min 2 sin kuadrat x. Bisa juga 2 cos kuadrat x min 1. Nah, yang mana kita pakai? Yang kita pakai karena di trigonometri ini limitnya yang ada cuman sin atau tangan, berarti kita pakai yang sin. Oke, jadi kita ubah. Jadinya gimana bentuknya? Berarti jadi yang di atas tetap jadi x plus 3. Nggak berubah ya. X plus 3, X plus 3. Yang di bawahnya jadi... Oh ya, perlu diingat limitnya saya ditulis ya, tapi ini untuk mempersingkat aja. Jadi 2. Oke, berarti kan ini 1 min cos 2x ya. Yang ini. 1 min cos 2x. Nah, 1 min cos 2x. Sedangkan di sini cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti kan kalau misalnya kita tulis kayak gini, bisa kita tukar posisinya. Jadi 2 sin kuadrat x-nya pindah ke kanan, pindah ke kiri, sorry. Cos 2x-nya pindah ke kiri. Jadi gini kan? 1 min cos 2x. Nah, berarti kita bisa langsung ubah keduanya. Jadi ini 2 sin kuadrat x, maka yang ini 1 min cos 2x plus 3 berubah jadi 2 sin. Jadi 2 lagi. 2 kali 2 sin kuadrat x-nya, balikin lagi, jadi x plus 3 ya. Kayak gini. Oke. Nah, berarti kita punya yang di atas. Nah, sekarang berdasarkan aturan dari limit, kalau ada px per sin qx, itu dia, jadi lihat koefisiennya aja. Nah, kita anggap x plus 3 itu jadi x. Berarti seakan-akan ya, kita bisa coret gitu. Ini kan kosin kuadrat x kan ada 2 ya. Berarti yang pertama dengan yang kanan, lalu yang satunya lagi coret dengan yang kiri. Karena kan kosin kuadrat x plus 3 itu sama dengan sin x plus 3 dikali sin x plus 3. Jadi, kita kelompokin ini menjadi ada 2 sin kan. Yang pertama itu jadi 1. Kenapa 1? Karena P-nya 1, Q-nya 1. Yang di depan X plus 3-nya nggak ada, yang di luar kurung. Ini juga 1. Oke, jadi jawabannya langsung dapat berapa? Berarti kesimpulannya itu adalah 1 kali 1 per 2 kali 2. Jadi 1 per 4. Oke, jadi jawabannya adalah 1 per 4 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nilai dari limit x mendekati 2, x min 2 cos pi x min 2 pi per tangen 2 pi x min 4 pi. Ketika ketemu soal seperti ini, maka sama ya. Di soal sebelumnya, pokoknya harus sin atau tangen. Sedangkan di sini masih ada cos. Berarti gimana kita ubahnya? Nah, kita bisa selesaikan dengan menggunakan identitas. Kita tahu bahwa tangen x itu adalah sin per cos. Sin x per cos x. Nah, cuman kan di sini masih beda ya yang di dalam kurungnya, tangen dan cosnya, maka kita harus samain dulu. Berarti jadi berapa? Jadi limit x mendekati 2, x min 2. Nah, ini bisa kayak soal sebelumnya ya. Samanya ada pi di kedua sisi. Jadi cos pi-nya bisa keluar dari kurung x min 2. Muncul ya, sama dengan yang di kiri. Sekarang yang di bawah juga sama. Berarti tangen sama-sama punya 2 pi. Keluarin 2 pi-nya. Jadi x min 2 juga. Oke. Ya, kalau kita kaliin balik, kali pelangi, hasilnya bakal sama dengan yang di soal. Oke, sekarang kita punya ini. Nah, kita bisa ubah sekarang tangannya jadi sin per cos. Ya. Oke, jadi
di sini deh, di kiri. Berarti jadi X min 2 cos pi X min 2 per sin 2 pi X min 2 per cos 2 pi X min 2. Nah, nyambung ke soal sebelumnya, kalau kita kelompokin ini ya, duanya di paling luar, maka ini jadi sin 2x per cos 2x. Kalau kita anggap yang dalam kurungnya itu x, misalnya. Nah, berarti gimana ya? Berarti kan kita harus ubah dulu yang cosnya, atau enggak usah. Nah, kita harus ubah atau enggak itu tergantung dari ketika kita substitusi apakah hasilnya 0 per 0 atau enggak. Kalau enggak, berarti enggak perlu. Coba kita tulis dulu. Jadi cosnya pindah ke atas. Jadinya X min 2 cos pi X min 2 cos 2 pi X min 2 per sin. Oh iya, yang sini langsung diubah deh. Kita tahu bahwa sin sin 2x itu kan 2 sin x cos x ya. Nah, berarti kita bisa ubah supaya lebih sederhana. Jadi ini anggap sin 2x, maka berubah jadi 2 sin dalam kurung pi X min 2 cos pi X min 2. Oke. Nah, udah kayak gini, bisa kita buat lebih sederhana dengan mencoret set ya. Nah, sekarang berdasarkan aturan limit trigonometri, kita bisa kelompokin yang ini. Kalau di soal sebelumnya kan ada 2 ya, karena kuadrat. Kalau ini cuma 1, nah ini berubah jadi 1 yang di atas, yang di bawah pi ya. Pi. Berarti jadi berapa? Nah, sekarang kalau kita masukin 2 ya di sini ya. Kalau kita masukin 2-nya ke sini, apakah hasilnya 0 per 0 atau tidak? Apa 0 atau tidak ya? Kalau kita masukin, jadi 2, X min 2 jadi 2 min 2, 0. 0. 0. Cos 0 berapa? 1 kan? Karena cos 0 sama dengan 1, maka aman. Kan ini hasilnya 1 ya. Jadi abaikan saja, tinggal kita tulis. Jadi 1 per pi dikali 1 yang di atas tadi ya per 2 yang kiri nih. Berarti jadi 1 per 2 pi. Jadi jawabannya adalah 1 per 2 pi. Oke. Cukup untuk ngasal kali ini. Kalau misalnya ini bermanfaat, share ke teman-temannya. See you in next video. Oh iya, jangan lupa kalau ada yang mau ditanyain tinggal DM aja ke freshlearners.id. Oke, bye-bye.